Pagi, luar biasa. Apa kabar hari ini? Kami bisa luar biasa. AKBI Politeknik. Baik, kami dari kelompok 1C akan melakukan disassembly dan assembly pada alternator. Sebelumnya kami akan memperkenalkan diri masing-masing. Saya Bayu Pamungkas. Saya Muhammad Farhan Rashid. Saya Kartigo Istagna. Saya Fadil Andriano Putra. Saya Fahmi Arga Kurniawan. Baik, untuk proses diassembling dan assembling, simak video berikut. Sebelumnya untuk membongkar alternator kita menggunakan beberapa tools. Yang pertama yaitu sliding T yang berukuran 14 mm. Terus yang kedua dengan ballpoint hammer. Terus kita menggunakan double open wrench dengan ukuran 12 dan 13. Kita juga menggunakan double open ring dengan ukuran 12 sama 13 juga. Terus menggunakan dead blow hammer. Kita juga menggunakan screwdriver berukuran 3 x 160 mm juga yang berukuran pokoknya segini dan segini. Oke, untuk pembongkarannya kita simak. Untuk langkah pertama kita membuka 4 bolt. Jangan lupa boltnya dikumpulkan agar tidak hilang. Di boltnya ini ada komponen yaitu spring washer dan washer biasa. Lalu kita palu dengan menggunakan dead blow hammer. Hear the night storm young. Feel my soul at the fear. Throw the dove into arch there. Buka seperti ini yaitu kita membuka cover rectifier dengan menggunakan screwdriver. Di dalam sini ada komponen yang bernama rectifier ya. Ini rectifier. Kita buka juga. Setelah itu kita juga untuk mencopot fill coil yang ada di dalam sini, kita balik seperti ini. Ada 4 bolt, lalu kita copot ke empat-empatnya.
proses diassembling telah dilakukan oleh rekan saya akan menjelaskan bagian komponen-komponen dari alternator. Yang pertama, pada nomor 70 bagian alternator, di sini ada puli. Di sini puli yaitu berfungsi sebagai tempatnya V-belt atau fan belt, dan fan belt itu dan dari puli ini dari gerakan putaran engine kemudian disalurkan lewat fan belt untuk memutar alternator. Dan maka dari itu prinsip dari alternator sendiri yaitu merubah energi mekanis menjadi energi listrik, dan dari itu juga fungsi dari alternator itu sebagai charging system untuk mengisi aki. Kemudian belum ke bagian selanjutnya, sini ada fan atau kipas. Sini ketika puli berputar maka kipas akan berputar. Nah, kipas ini juga berfungsi sebagai pendingin otomatis dari alternator karena di dalam terjadi elektromagnetik, yang dimana elektromagnetik dari akibat dari gerakan elektromagnetik itu menyebabkan panas pada bagian alternator. Maka dari itu dipasanglah sebuah kipas. Kemudian lanjut, di sini ada bracket front atau bracket depan. Nah, bracket depannya itu yang ini, bagian yang ditempeli oleh kipas. Bracket depan ini berfungsi sebagai tempatnya untuk di engine. Jadi di sini ada 2 bolt, dan ini yang akan dipasang pada engine. Engine. Kemudian lanjut ke bracket rear, penutup belakang, yaitu bagian sebelah sini, yang belakang ini. Dan ini juga yang akan diatur oleh adjuster untuk kekencangan dari puli fan belt. Yang ini. Kemudian lanjut nomor 73 yaitu rotor winding atau rotor coil. Itu bagian sini, bagian dalam. Rotor yaitu pengertian rotor sendiri yaitu bagian yang berputar. Jadi ketika puli diputar maka rotor juga akan berputar. Kemudian lanjut ke rotor pull atau claw pull. Rotor pull yaitu bagian ini yang seperti gigi-gigi berlawanan, dan di sini merupakan magnet yang akan menghasilkan elektromagnetik. Di dalam claw pull ini terbagi menjadi 2 kutub, yaitu kutub negatif dan kutub positif. Dan di sini saya belum menemukan indikasi mana yang negatif dan mana yang positif. Kemudian lanjut ke 75 yaitu rotor slip rings dan plus dan minus 5 dan 6. Dan untuk versi alternator ini saya belum menemukan slip ring pada bagian alternator di sini. Kemudian lanjut stator atau 77 stator atau field coil, yaitu merupakan bagian yang diam pada bagian alternator. Dan di sini stator atau field coil ini menempel pada rear bracket dan front bracket. Stator coil ini berfungsi sebagai pembangkit medan magnet yang digabungkan ketika dengan rotor coil. Karena namanya stator berarti kumparan ini diam, dan yang berputar hanya rotor coil saja. Kemudian 78, 79 yaitu karbon brush dan plus dan minus. Itu saya juga belum menemukan, karena jika ada brush maka ada slip rings seperti pada motor starter. Kemudian 80, 81 yaitu dioda assembly plus dan minus, yaitu pada bagian yang ini, yang hijau ini.
Dioda rectifier yaitu berfungsi sebagai merubah arus AC menjadi arus DC yang akan dimasukkan ke dalam aki. Arus AC yang digerakkan alternator ini sangat besar. Kemudian pada bagian yang dioda ini, yang hijau ini akan dirubah menjadi tegangan 24 volt DC, arus DC, yang kemudian akan disalurkan ke aki untuk pengecasan aki sebagai sistem kelistrikan pada unit. Kemudian yang terakhir tentu yaitu regulator. Regulator yaitu bagian yang ini. Regulator ini berfungsi sebagai pengatur tegangan dari arus alternator, dan regulator inilah peran yang penting juga pada alternator. Regulator ini menjaga agar tegangan pada baterai dan alternator stabil. Nah, di sini ada bagian regulator pada alternator yang berfungsi untuk mengontrol arus tegangan pada alternator. Regulator sendiri yaitu memiliki dua tipe, yaitu mekanik dan IC. Untuk yang mekanik itu biasanya pada alternator jenis lama, dan untuk yang jenis modern ini biasanya sudah menggunakan regulator IC. Untuk analoginya sendiri, peran dari regulator ini sangat penting karena sebagai pengontrol tegangan yang dari unit. Seperti ini contohnya itu misal kita di dalam jalan tol, kemudian di sebuah jalan tol, kemudian pada siang hari yang dimana siang hari itu masih cerah dan attachment pada lampu unit itu tidak digunakan, dan itu pada putaran tinggi pada putaran engine yang tinggi, maka alternator juga akan menghasilkan arus yang tinggi. Maka dari itu untuk menghindari overcharging, maka si regulator ini mengatur tegangan agar aki dapat berjalan diisi dengan normal. Dan kemudian ketika pada malam hari yang dimana keperluan attachment atau sistem lighting dari unit itu diperlukan, kemudian si regulator ini akan menaikkan tegangan atau mencukupkan tegangan agar si aki tidak kehabisan sumber daya. Nah, itu beberapa contoh atau analogi pentingnya dari si regulator. Kemudian di sini pada rotor shaft, di sini ada sebuah bearing yang fungsinya sangat penting, yaitu ketika dan menempel pada bagian sini, bagian besi ini yang pada rear bracket. Jadi ketika puli berputar, rotor coil pun berputar, maka bagian rear bracket akan diam karena tidak menerima putaran dari rotor coil, karena di sini adanya bearing. Oke, mungkin itu saja penjelasan dari saya. Proses disassembly dan penjelasan dari komponen alternator telah selesai, maka kita akan proses assembly dari alternator berikut ini. Langkah yang pertama untuk assembly adalah memasang fill coil. Kalau untuk memasang fill coil, ini di dalam rear bracketnya ini ada dua kabel, ini dan plus minusnya. Ini kita cocokkan. Di sini juga ada ini untuk kabel tersebut, ada dua sini, maka kita kencangkan seperti ini dan masukkan. Setelah posisi seperti ini, kita pertama-tama kita pasang
untuk kabelnya itu ada 2 itu dengan cara seperti ini. Lihat teman saya. Lalu pasang bautnya di posisi seperti ini. Setelah baut fill coilnya ini terpasang, maka kita akan memasang yang belakang sebagai penahan ini. Ada 4 baut atau 4 bolt. Lalu pasang cover penutup untuk fill coilnya di sini dan kencangkan dengan 2 bolt. Setelah itu kita pasang kedua komponen ini menjadi satu seperti ini. Kita pasukkan dengan menggunakan dead blow hammer agar kembali ke posisi semula. Nah, untuk posisi lubang boltnya usahakan lurus ya, agar bolt bisa masuk. Setelah lurus, kita masukkan 4 bolt tersebut. Setelah itu, setelah selesai maka alternator siap digunakan. Tapi sebelum itu pastikan semua bolt dan skrunya itu terpasang dengan benar dan kuat agar komponen tidak mudah lepas. Oke, sekian penjelasan video dari kami tentang alternator. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.